Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan materi tentang persiapan guru dan sekolah dalam menerapkan kurikulum prototip di sekolah. Kurikulum prototip ini sedang ditawarkan oleh Kemdikbud ke semua sekolah dan bahkan akan diberlakukan menjadi kurikulum nasional tahun 2024. Maka kelihatan bahwa kurikulum prototipe adalah kebutuhan mendesak sekolah. Kenapa kebutuhan mendesak sekolah? Kita akan pelajari lebih lanjut. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKAP, Anindito Aditomo mengatakan bahwa indikasi kehilangan kemajuan belajar terlihat dalam riset BSKAP Kemdikbudristek yang menunjukkan learning loss, literasi dan numerasi secara signifikan. Learning loss itu adalah hilangnya pengetahuan dan kemampuan siswa baik secara spesifik ataupun umum yang dipengaruhi berbagai faktor. Jadi learning loss ini sering disebut kemunduran dalam proses belajar siswa. Untuk literasi, learning loss setara dengan 6 bulan belajar. Maksudnya ini bahwa terjadi kemunduran belajar siswa, terjadi hilangnya pengetahuan dan kemampuan siswa selama 6 bulan belajar. Ini sudah sangat luar biasa permasalahan ini. Untuk numerasi, learning loss tersebut setara dengan 5 bulan belajar. Bayangkan 5 bulan belajar, kalau 1 tahun itu ada 5 bulan belajar, berarti 2 tahun selama pandemik, itu bisa sampai 1 tahun kemunduran belajarnya. Ini sangat berbahaya sekali kepada anak kita. Apalagi masalah literasi dan numerasi itu adalah suatu perangkat, suatu ilmu, kompetensi yang harus dimiliki oleh anak untuk mengembangkan dirinya ke depan. Ini kita kutip dari laman resmi Kemdikbud. Akibat learning loss itu, maka Indonesia mengalami krisis belajar. Dalam Instagram BSKAP Kemdikbudristek dijelaskan berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran, learning crisis. Krisis tersebut semakin parah akibat merebaknya pandemi COVID-19. Mulai tahun 2020 sudah COVID-19. B. Langkah mengatasi krisis belajar itu apa sebenarnya? Untuk mengatasi krisis dan berbagai tantangan tersebut diperlukan perubahan-perubahan yang sistemik. Kualitas guru dan kepala sekolah tentu menjadi faktor kunci dalam transformasi pembelajaran. Tapi ada perangkat lain yang tidak kalah penting, yakni kurikulum. Katanya Pak Anindito. Anindito itu adalah sebagai kepala BSKAP Kemdikbudristek. Baru BSKAP Kemdikbudristek pada bulan Desember 2021 ada hasil evaluasi mereka bahwa sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum darurat lebih maju 4-5 bulan belajar daripada sekolah yang menggunakan K13 secara penuh. Jadi lebih maju sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum darurat sampai 5 bulan belajarnya lebih maju daripada K13. Berarti kurikulum darurat lebih bagus diterapkan daripada K13. Maka bolehlah kita katakan kurikulum prototip adalah kebutuhan mendesak sekolah. Lalu, apa yang harus disiapkan oleh guru atau sekolah? Inilah yang harus disiapkan oleh guru atau sekolah. Konsolidasi visi pendidikan pada orang tua, guru, dan satuan pendidikan. Perubahan tentang apa yang dimaksud keberhasilan dalam pendidikan, dari capaian nilai angka menjadi penguasaan kompetensi yang diperagakan murid dalam bentuk perilaku dan karya, ini perlu konsolidasi visi pendidikan. Sampaikanlah kepada orang tua, guru, satuan pendidikan, bahwa terjadi perubahan-perubahan yang dulu hanya
mengejar konten, tetapi sekarang adalah mengejar penguasaan kompetensi yang bisa dilakukan oleh anak. Bukan sekedar teori, tetapi langsung dilakukan menjadi karya anak-anak kita. Ini perlu disampaikan kepada stakeholder. Tanpa adanya kesamaan visi, maka akan sangat sulit untuk mempersiapkan peralihan menuju kurikulum prototip. Jadi harus semua ekosistem pendidikan itu bisa disosialisasikan tentang visi pendidikan sekarang ini. Kedua, perlu ada konsolidasi sumber daya manusia dan kesempatan belajar dalam ekosistem pendidikan. Kompetensi guru dan sekolah kita tidaklah rendah, tetapi beragam. Karena itu penting sekali membangun kolaborasi yang mendorong guru dan sekolah saling belajar dalam melakukan perubahan kurikulum. Untuk menghadapi kurikulum prototip ini, sudah waktunya untuk berhenti berkompetisi, melainkan berkolaborasi. Biasanya kita kan berkompetisi antara sekolah satu dengan sekolah lain. Biasanya kita berkompetisi selama ini. Tetapi sudah waktunya kita tinggalkan itu. Berhenti berkompetisi tetapi berkolaborasi. Sekolah bisa memfasilitasi gurunya melakukan proses belajar, bekerja sama dengan komunitas, lembaga dan yayasan yang menyediakan kesempatan belajar bagi guru. Banyak sekarang komunitas-komunitas yang bersedia untuk membantu sekolah dalam menerapkan kurikulum prototip ini. Silakan Anda cari, silakan Anda berkolaborasi. Ketiga, sekolah perlu memahami kurikulum prototip secara mendalam. Silakanlah pelajari dulu dalam 1 tahun, khususnya lampiran 2 itu. Karena di lampiran 2 itulah pedoman pembelajaran dan kurikulum prototip itu didesain sedemikian rupa. Bentuklah tim transisi dari K13 ke K prototip. Buat uraian tugasnya yang jelas dan tegas, dan time limit pencapaian uraian tugas tersebut. Supaya selesai 1 tahun. Laporkan ke Kemdikbud keinginan, kemauan sekolah Anda untuk menerapkan kurikulum prototip di sekolah Anda. Maka Anda akan difasilitasi oleh Kemdikbud nanti tentang pelatihan guru, pelatihan kepala sekolah, penyiapan buku, platform IT, dan lain-lain segala macam itu untuk mendukung terlaksananya penyelenggaraan kurikulum prototip di sekolah. Anda tidak akan ditinggalkan oleh Kemdikbud sendirian, tetapi didukung, difasilitasi oleh Kemdikbud. Pertanyaan, apakah Anda mau atau tidak untuk melakukan tergantung daripada jawaban saudara-saudara. Yang jelasnya sudah terjadi krisis pembelajaran pada anak-anak kita. Kita harus ada self-belonging permasalahan ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.